Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Sekelepon Pon-Pon. Kali ini kita akan, ini random reading ya, dan Bunda memakai kartu tarot transparan. Biasanya sih kartu ini akan membentuk cerita ya, cerita apa yang sedang terjadi, kedepannya bagaimana, nanti kita akan lihat ya. Ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please viewers, dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan proses kerja dan karya sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu, uang terus-menerus masuk ke rekening kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya, oke. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, kita lihat dulu ya. Ini ngobrol tentang apaan, dan sabar. Oh, ini licin bener ini alasnya. Tunggu ya. Oke. Ada Page of Wands. Oh, oke. Ada King of Cups. Oke. Wow. Ada Three of Swords. Kemudian ada Knight of Cups. Sabar ya, sebentar. Oke, kemudian oke. Ada Ace of Pentacles. Wow. Nine of Swords. And I think it's gonna be the last card. Oh, it's a happy ending. Sebuah ending yang bahagia. Oke. Oh, ini cukup berliku-liku ya. Dan ini adalah kisah percintaan kamu yang kebetulan sedang menonton video ini ya. Semua zodiak ada nih. Nanti kita lihat zodiaknya resonate untuk siapa, kita lihat di akhir ya. Namun kita lihat dulu kondisinya gimana sih. Well, ya, ini adalah tentang kamu yang tadinya seseorang itu, ya intinya tadinya in relationship lah ya. Tadinya in relationship, terus kemudian dia mencintai kamu ya. Wow, ini Bunda lihat sih ada beberapa. Ini sepertinya adalah perjalanan cintamu ya. Ya, dia sih mencintai kamu awal-awalnya, tapi terus kemudian karena something happen, sesuatu terjadi, dan akhirnya apa? Akhirnya kamu merasa patah hati, merasa sakit di sini. Mudah-mudahan kalian bisa melihat gambarnya ya. Hopefully, mudah-mudahan. Oh, Bunda lupa kenapa pakai kamera yang ini ya. Kamera yang ini kelihatannya kecil. Karena ini membentuk gambar. Iya. Dan setelah patah hati, ada lagi seseorang yang datang dalam kehidupan kamu. Dan kali ini sih kamu merasa kayak you feel complete. Kenapa? Karena secara keuangan pun kamu merasa kayak diberkati ya. Banyak rezeki. Dan ada seseorang yang mencintai kamu lagi. Tapi lagi-lagi it happen again, terjadi lagi. Dimana kali ini kamu patah hati lebih parah daripada yang sebelumnya. Ya, kamu sampai stres, bahkan sampai depresi ya. Kamu merasa kayak sakit, hidup gini amat. Kenapa sih emang nggak bisa senang, apa nggak bisa bahagia apa ya? Kenapa sampai perlu patah hati kok sampai berkali-kali? Kenapa seperti itu? Tapi ada sebuah ending yang indah ya dalam kisah cinta kamu. Karena ini endingnya adalah finally don't worry gitu loh. Maksudnya kamu nggak perlu khawatir karena ini Ten of Pentacles ini menggambarkan sebuah pemenuhan ya. Pemenuhan artinya kamu akan berkeluarga kok gitu loh. Kamu akan menikah dan tentu saja seperti keluarga pada umumnya yang kelihatan, ini kamu secara finansial kamu juga tercukupi. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Dan kemudian
perjodohan kamu atau pernikahan kamu dengan seseorang yang kamu cinta ini juga jalannya tuh gampang gitu loh, mendapatkan restu dari kedua belah pihak keluarga, and you live happily, ada anak-anak, ya semuanya, dan ini sebuah kisah yang indah sih menurut Bunda ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat dulu. Oke, kalau gitu, sekarang kita lihat dulu ini dengan siapa ya, yang pada akhirnya akan menikah gitu dengan kamu, yang pada akhirnya menikah denganmu setelah berkali-kali ya. Ini ada perjalanan berkali-kali, ini menggambarkan kehidupan kamu berarti. Setelah berkali-kali kamu patah hati, setelah kamu berkali-kali mengalami kegagalan dalam cinta. Oke, Bunda mau lihat sosoknya ya, yang memang akan menjalani satu kehidupan yang indah bersama kamu seperti yang digambarkan di kartu ini ya. Oke, wait. Oke, let's see. Dengan siapa kamu akan hidup ya pada akhirnya, yang akan hidup berbahagia denganmu. Berkeluarga berbahagia, yang akhirnya menikah dan berbahagia denganmu. Kira-kira siapa sih? Apakah orangnya memang kamu sudah kenal atau orangnya memang belum datang? Kita lihat ya, wait. Di sini ada energi Gemini, Aquarius, Libra. Kemudian ada Sagittarius, Aries, Leo. Oke. Cuma 6 zodiak. Hanya 6 zodiak ya. Nggak apa-apa. Sekarang Bunda mau cek untuk inisial dia. Kita lihat dulu inisialnya. Semesta berikan petunjuk, ini inisialnya dia ya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Yang akan menikah dan berjodoh dengan yang menonton video ini. Yang akan menikah dan berjodoh dengan yang menonton video ini. Kita lihat untuk inisial kamu nanti di belakang. Ini inisialnya dia dulu ya. Kesuwen. Kelamaan mah ngocok-ngocok dulu. Kesuwen tuh kelamaan ya. Oke, di sini ada V Vivo, ada D Delta, ada K Kilo, ada U Ultra, ada W Warsawa, ada G Gajah, ada J Jakarta, ada Q Quebec. Kemudian ada I India, ada A Alpha, ada M Mama, ada H Hotel, ada Y Yankee, ada B Bravo, ada 14 inisial, dan ada 6 zodiak ya. Kita lihat dulu orangnya. Kamu bakalan ketemu sama dia melalui apa? Ada 2 kemungkinan ya, pintu atau kanalnya. Yang pertama melalui online. Online itu bisa media sosial, bisa dating online. Cuman Bunda pesan hati-hati di aplikasi dating online. Hati-hati beneran ya. Kalau misalnya kalian memang mau gimana-gimana, konsul ke Bunda, bayar tapi. Ya, Bunda kirain gretong. Enggak ya sayang. Bunda capek tau nggak ngebaca gitu tuh. Oke. Jadi bisa online ya. Online itu bisa seperti tadi Bunda bilang, grup WhatsApp juga bisa online. Terus jangan nanya, Bunda media sosialnya apa, terserah, sok deh apa kamu punyanya gitu ya. Kalau nanya tuh yang pinter dong sayang, oke. Kemudian yang kedua, ini bisa melalui crowd atau keramaian. Crowd atau keramaian itu misalnya apa? Kamu bisa ketemu di pengajian, waktu lari-lari, olahraga di GBK atau gimana, di tempat gym bisa, di pasar juga bisa, di public space ya, di mall, di mana gitu ya. Atau misalnya pas reuni, atau kamu pas jalan sama teman kamu ngajak teman, kenalan kalian gitu ya. Banyak ya, namanya crowd atau keramaian tuh banyak. Yang jelas bukan di kuburan, hati-hati, nanti kamu bisa salah. Kamu pikir yang namanya, aduh dia cantik banget Bunda, putih, tinggi, rambutnya panjang, ternyata kuntilanak kan. Jadi bukan ketemu di situ gitu ya. Oke. Ketemunya di tempat-tempat rame ya. Terus orangnya dari mana? Orangnya ini ada di sebelah, tunggu ya, selatan sama utara ya. Selatan atau utara rumah kamu, selatan atau utara kota kamu, selatan atau utara provinsi kamu, selatan atau utara negara kamu ya. Banyak ya. Kalau di sebelah selatan negara kita ada Australia, New Zealand itu ya. Terus kemudian kutub
Kutub utara tuh ada, kutub utara adanya di selatan. Nah, ya siapa tahu kamu tuh pacaran sama beruang kutub gitu jodoh kamu. Siapa tahu hunus asik loh. Ya, hangat gitu dipeluk-peluk ya. Atau selatan, selatan mah banyak banget. Itu negara-negara lain tuh rata-rata ada di selatan negara kita ya. Oke. So, eh atau tempat tinggalnya dia ada unsur-unsur utara atau selatan, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Kurang lebih begitu. Kita lihat dulu orangnya gimana. Orangnya, ya, ini sih Bunda lihat dia kayak punya dua kepribadian gitu ya. Karena di satu sisi yang lain dia terlihat kayak seolah-olah pemberani, jagoan. Kalau dia perempuan ya berarti betina gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain dia juga jiper, orangnya jiperan, pemalu juga. Jadi kayak seolah-olah punya dua kepribadian yang sangat berbeda satu sama lain ya. Jadi kamu di sini kalau ketemu dia, kamu mungkin akan berpikir ini orang gimana sih sebenarnya ya? Dia suka atau enggak sih sama aku? Kamu pasti akan cukup bingung ketemu sama dia ya. Tapi satu yang pasti dia adalah seseorang yang nice ya. Nice itu artinya dalam pertemanan dia adalah seseorang yang nice. Memang ketika ketemu kamu pun itu dia memang sudah kepingin untuk membina rumah tangga ya. Sudah rindu ke arah sana. Hanya saja bisa jadi saat ketemu sama kamu dia sudah punya seseorang yang lain. Lah terus piye tuh Bunda gimana sih? Jodoh kok udah ketemu sama seorang yang lain? Apakah dia adalah bojone uang? Alias punya laki, punya bini? Enggak. Belum tentu begitu. Gini ya. Pada saat ketemu sama kamu, memang dia punya seseorang yang lain. Bisa jadi memang masih menikah. Atau sudah pacaran. Ya, bisa menikah atau pacaran. Bisa dua-duanya ya. Tapi don't worry, ini tidak akan menempatkan kamu sebagai orang ketiga. Ya. Karena gini, pada saat ketemu memang begitu kondisinya, tapi nggak tahu gimana, nanti semesta tuh akan kayak semacam punya skenario sendiri, intinya kamu bakalan jadian sama dia ketika dia udah sendiri gitu loh. Ya, tapi pada saat ketemu pertama kali, ya memang sih gitu loh, dia udah ada pasangan, atau bisa jadi juga, dia punya pasangan, tapi hubungannya udah mingklik-mingklik, udah hampir bubar. Itu yang paling make sense, yang paling logis tuh itu ya. Udah hampir bubar, ketemu sama kamu. Gitu sih. Ya. Kalau gitu Bunda cek dulu deh. Bunda cek dulu. Kesan pertamanya dia ketika ketemu sama kamu. Ingat ya, pada saat pertama ketemu sama kamu, dia sudah punya seseorang. Tapi kita lihat, karena kan hati seseorang, we never know, kita nggak tahu ya. Wow. Besar kemungkinan mantan, tapi juga orang baru juga memungkinkan ya. Oke. Oh, gini. Ini belum tentu mantan juga. Gini. Nah, ini ceritanya gini. Ini yang jelas bukan seseorang yang sama sekali baru buat kamu. Ini adalah seseorang yang kamu pernah tahu dan kamu pernah kenal di masa lalu, ya. Kenal itu belum tentu mantan. Ya, tadi Bunda mikir sih ini bisa jadi energi mantan, tapi belum tentu mantan. Bisa jadi ini adalah seseorang yang kamu kenal di masa lalu, dulu mungkin nggak ada apa-apa. Atau dulunya dia sudah pernah naksir sama kamu. Ini orang sudah naksir sama kamu dulu, udah lama banget ya, entah mungkin sejak zaman penjajahan kali ya. atau zaman Siti Nurbaya, nggak tahu zaman mana. Intinya dia udah suka sama kamu sejak dulu. Iya. Terus ketika ketemu lagi sama kamu, wah ya jelas lah ya. Sparkle, euforia cinta ini meletup-meletup, blekutuk gitu ya. Meletup-letup ya. Euforia, dia seneng banget, happy banget ketemu sama kamu, like oh my god gitu lah. Aku dulu ngefans banget sama kamu. Aku dulu tuh suka banget sama kamu ya. Ya, tapi pada akhirnya apa ya? Ini dia cukup konflik sih karena kan memang dia sudah punya seseorang ya. Sudah punya seseorang, jadi dia ya udahlah gitu loh, yang nggak bisa gimana? Nggak bisa lah gitu loh. Seberapapun dia excited atau seberapapun hatinya tuh melonjak-lonjak ketemu sama kamu, tapi kan dia nggak bisa, uang ada yang lain. Ya, tapi dia cinta. Jadi cinta itu ternyata sudah ada, benih-benihnya sudah ada sejak dulu. Ya. Terus kemudian ketika ketemu lagi, itu ibaratnya kayak kesenggol mekar kembali.
cintanya. Oke. So, I want to know what happened. Bunda mau tahu, lihat dulu deh. Terus dia sama pasangannya bagaimana? Ya pastinya berpisah pada akhirnya. Dia sama pasangannya bagaimana? Bunda cek dulu dia sama pasangannya gimana. Iya, kan dunia kebolak-balik ya. Di sini ada the wheel sih, Bunda dapat the wheel. Dunia kebolak-balik, kadang-kadang yang kita pikir seperti kayak seolah mereka sedang bahagia, tapi ternyata di luar dugaan. Kejadian tuh bisa kebolak-balik. Wah, ternyata nggak tahu ada apa, ada something yang membuat kondisi itu berbalik 180 derajat. Ya, iya, membuat dia 180 derajat. Dia ketika mungkin mengalami prahara dengan pasangannya, ini dia cukup sedih juga ya. Cukup sedih dan dia membutuhkan waktu untuk sendiri, jadi tidak langsung gitu untuk dia ingat dan datang kepada kamu. Oke. Dia perlu melewati fase-fase meratapi kegagalannya terlebih dahulu. Nah, masih lama, panjang. Cukup panjang. Ya, sampai akhirnya sampai akhirnya ketika dia berhasil mengutuhkan diri, baru dia datang kepada kamu, ya. Baru seperti itu, baru dia datang kepada kamu, ingat kepada kamu. Karena memang bagaimanapun juga pernah ada serpihan hati atau bagian dirinya yang mencintai kamu. Oke. So, Bunda mau lihat. Habis itu nanti perjalanannya sama kamu gimana? Perjalanannya sama kamu terus gimana? Perjalanannya sama kamu. Ya, namanya juga orang ini ya, orang habis patah hati. Jadi, orang habis patah hati butuh waktu ya. Butuh waktu artinya dia tidak serta-merta untuk datang kepada kamu, tapi ya kemudian setelah berperang sendiri ya, ada self-talk gitu di dalam dirinya ya, dia memberanikan diri untuk datang kepada kamu. Dan ketika bertemu dengan kamu, dia mengalami namanya penyembuhan ya. Penyembuhan secara batin. Penyembuhan secara batin dan ibaratnya sebetulnya pertemuannya dengan kamu itu kayak seolah-olah kayak semacam membayar apa yang tidak sempat gitu ya dia lakukan di masa lalu, atau merantai sih, walah Bunda bahasanya merajut kembali ya. Bahasanya gitu amat, merajut kembali gitu loh. Dulu yang ibaratnya kayak sebuah rajutan itu sulaman yang belum selesai. Nah udah ini kayak semacam dikasih semesta untuk ini loh, selesaiin PR kalian berdua. Kayak semacam dikasih seperti itu ya. Dan Bunda mau tahu gitu loh. Terus ini nanti kamu sama dia kira-kira gimana? Di-spill dong ya. Kamu sama dia nanti hidupnya bagaimana? Karena mengingat masing-masing punya luka, kamu punya luka, apalagi kamu udah berkali-kali ya gagal dalam percintaan. Dia pun juga punya luka. Iya, memang kalian bertemu saling menyembuhkan, tapi pasti ada proses yang akan dilalui oleh kalian berdua ya. Kedepannya gimana? Ya ini memang sebuah jalan. Kamu dan dia memang sudah ditakdirkan untuk bersama, ada pathway. Jalannya dia begitu, jalannya kamu begini. Kamu gagal berkali-kali, dia udah punya pasangan dan dia gagal. Pathway, dan kalian ketemu lagi itu udah jalan. Jalan hidupnya memang begitu. Lovers, wow, keren banget kan? Memang kalian ditentukan untuk bersama kok, ditakdirkan untuk bersama. Ada lovers ya. Kalian memang ditakdirkan untuk bersama. Yang ditakdirkan untuk bersamamu setelah gagal berkali-kali ya. Ya, memang melalui serangkaian proses yang panjang, perjalanan yang panjang, ya nggak apa-apa, semua dijalanin. Menarik kok. Ya, gimana enggak ya? Dia terus memikirkan kamu sejak dulu. Sejak dulu kamu selalu ada di dalam pikirannya dia. Unfinished business, sesuatu yang belum selesai. Oke? Ya,
Walaupun harus melewati perpisahan dulu ya, ini judication, dia melewati sebuah perpisahan dulu gitu ya, untuk bersama-sama dengan kamu. Tapi ya begitulah hidup, kadang-kadang tuh kita memang tidak tahu ya, tidak paham sebenarnya apa yang akan terjadi sepenuhnya. Dan Bunda akan ngintip, kita akan lihat bagaimana kamu sama dia besoknya ya. Bagaimana kamu sama dia besoknya, kehidupan semacam apa yang kalian akan lewati dan lalui bersama-sama. Ya, ceritanya kan menikah ini. Menikah ya. Gabut banget ya. Kalian punya ikan ya, pelihara ikan ya, entah di akuarium, entah di kolam. Tapi pelihara ikan. Mana ikannya pacaran pisan, coba lihat nih. Ikannya pacaran juga gitu. Kalian akan melihara ikan ya. Oh, rumahnya cukup asri, nyaman karena lantai rumahnya sendiri itu kayak marmer gitu ya, granit marmer kayak semacam itu, berarti rumahnya cukup ya lumayan ya, cukup nyaman lah. Granit atau marmer itu kan adem gitu ya. Kalian akan tinggal di sebuah perkotaan besar ya, kota-kota besar. Tinggal di perkotaan besar. Kota besar tuh ya rame gitulah. Dia sendiri atau kamu ini akan bekerja dari rumah ya, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dari rumah. Artinya nggak perlu ngantor, ya mungkin punya kantor tapi tidak setiap hari mesti berangkat gitu ya. Dan kalian suka menata kebun gitu ya. Walaupun kalian hidup di kota besar, ini lumayan loh, tempat tinggal kalian ini punya kebun yang lumayan ya, maksudnya ada space atau ada lahan gitu ya. Ada lahan di dalam rumah kalian yang kalian tuh bisa tanamin macam-macam ya. Ditanamin cabai, kayak ditanamin apa, bunga-bungaan. Ya, quite nice ya. Ini kurang lebih gambaran kalau misalnya kamu sama dia hidup bersama kelak seperti itu. Dan kita akan lihat bagaimana pancaran auramu ketika kamu hidup bersama dengan dia ya. Apakah kamu semakin glowing, semakin terpancar kecantikan batin kamu? We'll see. Wow, ini kalian, terutama kamu ya, kamu akan menyukai suasana atau alam-alam bebas ya, di mana kamu bisa berinteraksi dengan pepohonan, dengan burung-burung ya. Kamu akan sering bepergian ke tempat-tempat seperti itu gitu. Damai banget ya. Damai, wow. Mau tahu nggak? Ini kehidupan seks kalian ini sangat memuaskan dan sangat menyenangkan. Puas banget pokoknya ya. Puas banget secara ini. Dan kamu adalah seseorang yang penuh dengan perencanaan, yang menata masa depan, besok beli apa, gimana-gimana. Kamu memanage keuangan kamu itu dengan sangat baik, begitupun dia ya. Jadi kalian adalah orang yang memang tahu gitu, mesti kemana ke depannya, apa yang mesti dibentuk di depannya. Quite interesting sih, sangat menarik ya, sangat menarik karena ya seperti yang digambarkan sebelumnya, ini adalah sebuah kehidupan yang mungkin orang lain inginkan ya. Like a perfect life gitu loh, secara keuangan tercukupi, kemudian dalam kehidupan pun kamu bahagia, saling sayang, saling mencintai, kehidupan seksual juga sangat menyenangkan. Ya, betapa indahnya. Artinya apa? Artinya kegagalan kamu dalam percintaan kemarin itu terbayarkan. Lalu apa yang mesti dilakukan supaya mencapai ke sini? Terima segala sesuatu yang terjadi di masa lalu sebagai pembelajaran. Ya inilah kehidupan. Bangun bahagiamu sendiri, kondisikan batin kamu supaya bahagia dengan cara bagaimana? Bersyukur setiap hari, tersenyum, dan biarkan cantik batinmu itu memancar, karena kenapa? Itu magnet. Orang yang sevibrasi denganmu akan datang kepada kamu. Ketika kamu memancarkan sebuah perasaan damai, tenang, bahagia, cinta, maka yang datang pun adalah ketenangan, damai, dan cinta. Wow, so beautiful, indah banget. Dan sekarang Bunda mau tarik kira-kira readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak atau sio apa saja. Salah satunya aja bisa ya. Zodiaknya aja atau sionya. Oh iya, Bunda, terus kapan dong ini akan terjadi? Oke, Bunda mau tarik dulu ya. Bunda, kapan dong keindahan cerita ini akan terjadi ya?
kapan kamu memang menikah dengan orang ini? Kapan? Biasanya sih hal yang indah itu lama, nggak apa-apa. Ada bulan Januari di sini. Perfect God's timing, waktu Tuhan yang tepat di bulan Januari, ya tidak apa-apa, dinikmatin saja. Perfect God's timing, kadang-kadang yang namanya waktu memang kita tidak perlu tahu ya. Kenapa seperti itu? Kenapa kartu seperti ini keluar? Ini berarti menunjukkan pasrah dong. Kamu pasrah aja, berserah kepada Tuhan. Berserah pada waktu yang tepat. Ya. Oke, kurang lebih begitu, dan sekarang Bunda mau tarik readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak atau punya sio apa saja. Salah satunya aja bisa sayang ya. Oke. Di sini ada sio macan. Ada sio tikus. Ada sio kelinci. Kenapa muncul sio-sio ya? Ada sio ayam geprek. Kemudian di sini ada Aries. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Gemini. Ada sio anjing. Ada Libra. Ada Cancer. Ada Sagittarius. Dan ada sio kambing. Wow, congratulations yang keciduk ya. Dan sekarang Bunda mau tarik untuk inisial kamu ya sayang, oke? Ada G gajah. Ada B Bravo. Ini inisial kamu ya. Ada I India. Ada M Mama. Ada K Kilo. Ada O Oscar. Ada N Nona. Ada T Tenggo. Ada S Susu. Ada W Warsawa. Ada X Extra. Ada S. Untuk S Susu energi cukup kuat. Kemudian ada U Ultra. Ada E Eko. Ada J Jakarta. Dan untuk T Tenggo energinya cukup kuat. Well, congratulations yang terciduk. Wow, indah sekali lukisan cerita yang maha kuasa di dalam kehidupan kamu. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar, namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube, ada tulisannya free reading ya. Karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Oke kesayangan, I love you, bye-bye.